Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 5, yaitu mengenai mikrotik akses. Oke, kemudian pada bab 5 ini kita akan mempelajari beberapa materi, diantaranya yang pertama ada metode akses router OS, kemudian akses router board menggunakan Winbox, kemudian menu hostname IP address pada Winbox, dan pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox dan juga lain sebagainya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode akses mikrotik router OS. Jadi, mikrotik itu bisa diakses melalui mana saja. Jadi, nanti ketika mikrotik kita sudah terpasang pada PC kita, maka akan ada beberapa aplikasi yang dijadikan sebagai jembatan untuk mengakses mikrotik tersebut. Di antaranya yang pertama ada keyboard, kemudian serial console, kemudian remote server telnet atau SSH, dan Winbox ya teman-teman. Nah, kebanyakan masyarakat menggunakan Winbox itu sebagai aplikasi jembatan untuk membuka mikrotiknya. Jadi, Winbox sendiri itu untuk pertama kali connect-nya itu kita bisa menggunakan MAC address. Kemudian, baru kalau kita sudah pertama kali connect, maka untuk connect selanjutnya baru kita bisa menggunakan IP address. Selain itu, ketika pertama kali kita connect ke Winbox, itu nanti ada tampilan informasi router OS default konfigurasinya. Nah, selain Winbox, di sini juga ada yang lainnya, yaitu seperti FTP, kemudian API, kemudian ada Website dan Webfig. Nah, di sini untuk Webfig ini yang berbasis HTTP ya teman-teman. Untuk Webfig itu nanti kita bisa akses melalui web browser. Kemudian di sini ada mikrotik up yang digunakan untuk mengecek bandwidth pada mikrotiknya itu berapa secara real time. Nah, misal di sini teman-teman tidak mempunyai perangkatnya secara real. Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir karena pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan lab environment yaitu Pinet Lab. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai akses router board dengan Winbox. Nah, jadi di sini kita akan mengkoneksikan router board kita atau mikrotik kita ke PC ataupun laptop kita. Nah, kemudian di sini kita akan connect menggunakan MAC address karena pertama kali kita connect itu kita menggunakan MAC address terlebih dahulu, baru setelah itu baru menggunakan IP address. Oke, di sini teman-teman bisa open Winbox-nya. Nah, di sini pastikan mikrotik kita itu sudah terkoneksi ya. Jadi, di sini kita connect-nya menggunakan MAC address. Nah, di sini jika sudah ada MAC address-nya, kita bisa klik connect saja. Nah, di sini jika ada router OS default configuration, di sini teman-teman bisa klik remove konfigurasi saja. Kemudian di sini jika ada change password, ini teman-teman bisa klik tanda silangnya saja ya teman-teman. Nah, oke, di sini teman-teman sudah berada di halaman utama pada menu Winbox-nya. Nah, di sini kalau mikrotik teman-teman belum bisa terkoneksi, di sini teman-teman bisa cek pada firewall-nya dan pastikan kalau firewall-nya itu sudah mati ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu mengenai menu hostname dan juga IP address pada Winbox. Jadi, di sini kita akan berkenalan dengan hostname dan juga IP address yang ada pada Winbox. Nah, oke, tadinya kan defaultnya kan mikrotik. Nah, di sini kita bisa ganti, sesuaikan saja. Di sini saya mau beri nama RB Kela ya. RB Kela. Nah, kemudian kita coba apply. Nah, di sini otomatis akan berubah menjadi RB Kela ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan IP address pada Winbox-nya. Untuk cara menambahkannya, kita bisa klik IP, kemudian kita pilih yang addresses ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau ingin menambahkan IP, di sini teman-teman bisa klik tanda plus ini. Nah, oke, ini masih kosong ya teman-teman karena kita belum menambahkan IP address apapun. Nah, di sini misalnya saya akan menambahkan IP address yaitu 192.168
188.1/24. Nah, di sini teman-teman kalau mau menambahkan IP address jangan lupa prefixnya ya. Jadi di sini prefixnya adalah /24. Kemudian di sini teman-teman bisa milih interface yang tadi colokan ke mikrotik kita. Di sini kita pilih yang Ethernet 2 ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah kita masukkan IP-nya, jangan lupa kita klik apply. Nah, di sini otomatis IP-nya sudah muncul ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Jadi, saya akan mengenalkan tampilan mikrotik yang ada pada Winbox. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke halaman Winbox-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa klik New Winbox. Nah, di sini kita mulai dari connect ya teman-teman. Ini merupakan langkah yang dapat kita lakukan untuk connect ke routernya atau router port kita. Nah, kemudian untuk login, ini login merupakan user yang kita gunakan untuk akses mikrotiknya. Kemudian untuk password ini memang saya kosongkan ya teman-teman. Kemudian kita lihat pada identity. Nah, ini merupakan informasi mengenai hostname karena sebelumnya saya sudah rubah hostname-nya, maka di sini hostname-nya sudah berubah menjadi rb-kela. Kemudian version untuk ininya yaitu merupakan versi image dari mikrotiknya. Kemudian untuk port ini itu adalah jenis dari mikrotiknya. Kemudian untuk uptime ini itu menunjukkan berapa lama mikrotik kita sudah diakses. Nah, di sini saya akan coba connect ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa berusaha saja, lalu kita bisa change password, kita silang ya teman-teman. Oke, di sini ada admin, ini merupakan user untuk loginnya. Di sini usernya masih admin ya teman-teman. Kemudian di sini ada add, ini merupakan loginnya kita. Kemudian rb-kela ini merupakan hostname. Kemudian Winbox 64 bit ini itu dari aplikasinya itu sendiri ya teman-teman. Kemudian v.49 ini merupakan image mikrotiknya dan chr ini merupakan jenis mikrotiknya. Oke, kita lanjut yang di bawahnya. Di sini ada memperlihatkan menu sessionnya. Di sini ada beberapa menu sessionnya. Lalu kemudian di sini juga ada setting. Setting di sini menampilkan ada zoom in dan juga zoom out. Nah, di dashboard juga ada undo, kemudian save mode dan juga sessionnya ya teman-teman. Di sini pada dashboardnya kita bisa tambahkan add time ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah muncul untuk time-nya ya teman-teman. Di sini juga bisa menambahkan add date. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman, sudah muncul tanggalnya. Kemudian juga bisa add GPU. Nah, oke, di sini sudah muncul. Kalau kita bisa add memory, di sini memorinya yaitu ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa menambahkan add uptime. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk menu yang di sebelah kiri. Di sini yang pertama ada quick set. Quick set ini merupakan konfigurasi cepat. Di sini ada beberapa berisi menu utama yang berada pada suatu tampilan saja, dan biasanya quick set ini ada pada mikrotik yang support wireless. Kemudian di sini juga ada cacheman. Cacheman ini berfungsi untuk controller. Kemudian di sini juga ada interface. Interface ini memperlihatkan berapa interface yang digunakan pada router mikrotik kita. Kemudian di sini ada wireless. Wireless ini berfungsi untuk konfigurasi wireless. Kemudian di sini ada bridge. Bridge ini digunakan untuk menghubungkan beberapa port menjadi satu network ya teman-teman. Kemudian di sini ada mesh. Di sini mesh itu digunakan untuk konfigurasi HWMPT+ pada wireless mode. Kemudian di sini ada IP. IP ini di sini kita bisa melakukan beberapa konfigurasi DNS, DHCP, kemudian wireless dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada routing. Routing ini ada
BFD, terus BGD, dan juga lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian untuk sistem ini merupakan virtual yang sering kita gunakan seperti shutdown, reboot, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini ada log. Log ini berisi informasi terkait log pada mikrotik kita. Kemudian di sini ada file. File ini berisi data backup ya teman-teman. Backup dari konfigurasi yang kita lakukan pada mikrotik kita. Kemudian di sini ada radius. Lalu di sini kemudian ada tools. Tools ini digunakan untuk bandwidth test dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada new terminal, ini digunakan untuk konfigurasi dengan menggunakan perintah. Kemudian di sini ada max supportive. Ini ketika kita buat file bisa dikirim ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting yang tidak berjalan dengan mulus ya teman-teman. Kemudian di sini ada juga new winbox, ini digunakan untuk membuka tampilan winbox yang baru. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai akses virtual router mikrotik PinetLab dengan winbox. Nah, jadi seperti sebelumnya bahwa pada pembelajaran mikrotik kali ini kita juga bisa mengaksesnya melalui virtual. Salah satunya itu menggunakan PinetLab. Oke, di sini saya sudah merunning PinetLab-nya. Di sini saya merunningnya menggunakan VMware. Di sini jika sudah masuk pada halaman PinetLab-nya, di sini kita akan menambahkan mikrotiknya dengan cara kita klik kanan, lalu kita pilih node. Kita pilih yang mikrotik router OS ya teman-teman. Nah, di sini untuk image-nya saya menggunakan versi 6.49 dan kemudian di menu option Kemu optionnya di sini saya akan hapus saja. Kemudian jika sudah kita bisa save. Nah, kemudian maka di sini sudah ada mikrotiknya. Kemudian kita akan mencoba menghubungkan mikrotiknya itu seolah-olah terhubung ke ISP. Caranya kita bisa klik kanan, kita pilih yang network. Kemudian di sini tipenya itu ada beberapa ya teman-teman. Di sini ketika kita menggunakan management code, kita akan mendapatkan IP dari management code-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita pilih yang management code, kemudian untuk namanya kita rubah menjadi misalnya ISP ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa save. Kita bisa nyalakan terlebih dahulu mikrotiknya. Nah, kemudian kita bisa sambungkan ISP-nya ke mikrotiknya. Nah, kemudian kita bisa save ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bisa mengkoneksikannya ke winbox, di sini kita buka terlebih dahulu mikrotiknya ya teman-teman. Di sini kita bisa klik 2 kali. Kemudian jika ini tidak muncul lagi-nya, teman-teman bisa gerak-gerakan seperti ini saja. Nah, oke, di sini untuk muncul mikrotiknya sudah ya teman-teman. Di sini kita bisa login dengan admin. Kemudian untuk passwordnya kita kosongkan saja. Kemudian kita N, lalu kita bisa Ctrl+C. Nah, kalau ini tidak bisa di enter, teman-teman bisa geser-geser saja supaya dia bisa di enter. Oke, di sini dia sudah bisa di enter ya teman-teman. Nah, kemudian untuk cek IP address-nya, teman-teman bisa ketikkan IP address print ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, oke, di sini kita sudah mendapatkan atau sudah muncul IP-nya, yaitu IP dinamik, yaitu 192.168.232.159 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa buka winbox-nya. Oke, di sini sudah terdeteksi ya teman-teman. Kita pastikan dulu IP address-nya itu sama. Di sini IP address-nya itu 59 ya teman-teman. Di sini kalau kita tambahkan saja, yaitu untuk loginnya admin. Kemudian di sini kita bisa connect. Nah, oke, di sini maka kita sudah
masuk ke halaman Winbox-nya. Oke, kita lanjut ke materi ke-6, yaitu mengenai Webfig. Webfig ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, Webfig ini juga support IPv4 dan juga IPv6. Nah, Webfig ini juga support HTTP dan juga HTTPS. Nah, Webfig ini itu digunakan sebagai alternatif dari Winbox. Nah, untuk mengakses router port via Webfig, kita bisa menggunakan atau mengetikkan IP router pada browser. Nah, contohnya di sini kita kan sudah mendapatkan IP dari ISP-nya, yaitu 192.168.232.159. Nah, ini bisa kita jadikan untuk coba search di browser ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka browsernya, kemudian kita ketikkan IP-nya 192.168.232.159 ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Oke, maka di sini kita sudah masuk pada halaman Webfig-nya. Di sini tampilannya sama seperti Winbox, ada quickset, kemudian Webfig, terminal, dan lain sebagainya. Nah, di sini menu dari Webfig ini juga sama seperti Winbox ya teman-teman. Ini ada IP, kemudian sistem, dan lain sebagainya. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan di atas sebelah kiri ini ada tulisan tidak aman ya teman-teman. Ini kan mengidentifikasi HTTP. Jadi kita itu meng-search Webfig-nya ini berbasis HTTP yang portnya itu 80. Nah, kita bisa cek pada Webfig. Di sini kita bisa klik IP, lalu kita bisa ke service. Nah, di sini untuk www itu portnya adalah 80 ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa melakukan konfigurasi pada Webfig. Kita bisa klik new terminal. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi di sini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu mengenai quickset. Nah, di mana sejak router OS versi 5.15 itu telah diperkenalkan menu baru yang disebut dengan quickset. Sesuai namanya, quickset ini merupakan menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi router lebih cepat. Nah, selain itu, ada juga settingan dasar router dan juga dapat diakses melalui Winbox dan juga Webfig. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau quickset ini dapat digunakan pada MikroTik yang support wireless. Nah, jadi nanti menu quickset ini terdapat pada router yang memiliki interface wireless, baik yang berfungsi sebagai lisensi level 3 maupun lisensi level 4. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu mengenai remote access telnet dan SSH. Jadi, remote access telnet dan SSH ini merupakan salah satu metode untuk mengakses MikroTik. Nah, remote access telnet dan SSH ini digunakan untuk merunning script atau ketika kita akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk perbedaan antara keduanya, kalau telnet itu dia kurang secure atau kurang aman, sedangkan SSH itu secure atau aman. Nah, untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, kita bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita akan coba telnet terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP DHCP yaitu 192.168.232.159. Nah, di sini kita bisa pergi ke command prompt. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan misalnya di sini telnet, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.232, kemudian 159 ya teman-teman. Nah, default port dari telnet itu kan 23. Di sini kita bisa cek pada pinetnya. Di sini kita bisa cek dengan pinetnya yaitu IP service. Kemudian kita coba ketikkan print.
Nah, oke, di sini untuk telnetnya itu portnya 23 ya, teman-teman. Nah, jika sudah diketikkan IP-nya, kita bisa enter. Nah, oke, maka di sini kita bisa masuk ke loginnya, yaitu admin. Kemudian kita enter saja passwordnya, lalu kita bisa ctrl-c, lalu kita bisa enter. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil untuk akses telnetnya. Nah, sebenarnya kita juga bisa untuk ubah port telnetnya. Caranya di sini kita bisa pergi ke Winbox, lalu kita klik IP, lalu kita pilih service. Nah, di sini kita pada telnetnya kan 23, di sini kita bisa ubah menjadi 21 ataupun lain sebagainya. Disesuaikan saja seperti yang kalian mau. Oke, kemudian di sini kita akan coba SSH. Kalau yang SSH ini di sini kita akan buka putih. Di sini saya sudah buka putihnya. Nah, di sini untuk default port SSH itu adalah 22. Di sini kita bisa cek pada IP, lalu kita pilih service. Nah, di sini untuk SSH adalah portnya 22 ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa masukkan IP-nya 192.168.232.159. Untuk portnya 22 ya, teman-teman. Ini untuk connection tipenya yaitu SSH. Kemudian kita bisa open. Kemudian di sini kalau ada perintah seperti ini kita bisa accept, lalu kita coba login. Loginnya adalah admin. Kemudian untuk new passwordnya kita ctrl-c. Kemudian oke, di sini untuk kita remote SSH-nya sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai konsep serial console. Nah, jadi ada metode lain untuk mengakses mikrotik tanpa IP address atau MAC address, yaitu dengan cara meremote port serial console yang ada pada router kita. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan troubleshooting apabila router kita itu tidak dapat di-remote melalui Winbox, telnet atau SSH. Yang perlu diketahui bahwa metode ini tidak bisa dilakukan secara GUI, jadi hanya bisa dilakukan secara CLI dan tidak semua router itu bisa diakses melalui metode serial console ini. Hanya beberapa router yang memiliki port serial console seperti yang dapat kita akses, contohnya di sini CCR dan atau Cold Call router dan lain-lainnya. Jadi, di mana serial console ini menggunakan program Hyper Terminal baud rate 115200, kemudian database 8, party none, kemudian stop 1 dan flow control 1. Nah, jadi di sini untuk speednya itu ada 115200. Ini memang sudah defaultnya untuk mikrotik. Serial lainnya itu ada COM1. Ini bisa disesuaikan masing-masing. Untuk connection tipenya ini itu kita menggunakan yang serial. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.